Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10, Ciuman pertama di kamar pojok. Bukan Taek, tapi Taehyung, Pi. Haduh, bisanya nama biasku yang cool abis dan ganteng bagai dewa Yunani, diplesetin rese begitu. Jia menjawab dengan raut wajah kesal. Tapi bener juga kata papi, Ji. Mamah juga setuju. Lagian kalau dilihat-lihat, Ferdi emang mirip Taehyung banget. Cuma versi Indo dan lebih ngelokal aja hahaha. Aku yang gak tahu, cuma bisa ngernyitin alis bingung. Merasa heran sama sikap ketiganya. Pantes aja, bentukan anaknya jadi kayak Jia. Rupanya istilah tentang buah gak jauh jatuh dari pohonnya, itu memang benar. Selesai makan malam bersama, aku kebagian tugas nyuci piring bareng Jia. Tapi kalau diingat-ingat lagi, kayaknya ini rencana Mamah Vivi sama Papi, deh. Berhubung, mereka berdua yang tahu kalau aku dan Jia lagi berantem. Makanya, mereka sengaja deketin, biar cepat akur mungkin. Om yang nyuci, Jia yang bilas. Jia tiba-tiba memutuskan tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu. Sudah begitu, tiba-tiba dia memercikan air dengan sengaja ke arah wajahku. Seolah-olah menabuh genderang peperangan di antara kami. Ji, mulanya aku hanya bereaksi dengan memanggil bagian depan namanya saja. Seperti itu terus secara berulang-ulang. Paling naik 1 oktav saja kalau benar-benar kesal. Namun, Jia tetaplah Jia. Si bocah rese yang hobi sekali menguji kesabaranku ini. Selain itu, bukannya berhenti saat mendapat teguran. Jia malah orang yang akan semakin menjadi-jadi. Sekali lagi, kamu nyipratin air itu lagi ke mukaku. Abis kamu, ancamku yang kontan membuat seutas senyum tengil muncul di bibir Jia. Jia, teriakku saat mendapat guyuran air dari gelas yang sudah diisi keran. Dan membuat bagian dada ke perut basah. Segera ku kejar langkah bocah rese itu. Saat dia meminta main kejar-kejaran, mirip Tom and Jerry. Belok kanan, belok kiri, naik tangga, belok lagi, sampai kena, mau kemana lagi, kamu? Teriakku saat berhasil memojokkan si bocah rese itu. Kemudian menghimpit tubuhnya ke dekat tembok di kamar kesayangan Jia. Agar bocah itu tak mampu melarikan diri kemana-mana lagi. Ah, nggak asik, masa Jia kalah main kejar-kejaran sih sama Om Ferdi yang udah tua. Jia mendengus sebal, sambil memonyongkan bibirnya di depan wajahku. Seperti menggoda. Kamu, ngapain monyong-monyongin bibir begitu, mau minta dicium? Ujarku. Kulihat, wajah Jia yang semula santai mendadak berubah tegang. Bocah rese itu bahkan mengalihkan pandangannya. Dan berusaha memutus kontak dengan mataku saat tak sengaja saling pandang barusan. Kenapa? Kok tiba-tiba diam? Beneran mau aku cium? Lagi, aku menggodanya. Ingin melihat raut wajah kesal menghiasi wajah bocah itu saat ini. Hanya saja, Jia seolah tak menanggapi ucapanku tadi. Dia malah menutupi wajahnya sendiri saat mukaku perlahan mendekatinya. Saking dekatnya, aku sampai melihat guratan rona kemerahan menghiasi pipi milik Jia. Tunggu, apa dia baru saja ngeblus karena aku? Om, emang rasanya ciuman itu kayak apa? Tanyanya tiba-tiba, yang membuatku ikutan terdiam dan berpikir berat. Habisnya, aku pribadi juga belum tahu bagaimana rasanya.
Aku cuma pernah dengar dari Aaron kalau saat masing-masing bibir bertemu, kemudian bertaut. Mulut seperti diberi lelehan es krim yang begitu lembut. Berarti, kesimpulannya ciuman itu dingin, seperti makan es batu. Om, panggil Jia. Entah sejak kapan, muka bocah rese itu sudah berada tepat di depan wajahku. Padahal kan tadi jarak wajah kami masih sangat jauh. Kenapa mendadak terkikis begini? Saking dekatnya jarak wajah kami, aku bahkan bisa merasakan embusan napas Jia yang panas. Sial, itu mengganggu semua sistem dan alat inderaku. Hanya karena terpaan napas panasnya saja, aku sudah merasa begitu candu. Membuatku menginginkan lebih dari sekadar merasakan terpaan nafas ini. Aku ingin sesuatu yang kotor dan panas. Persetan dengan semuanya, aku benar-benar tak tahan lagi sekarang. Dan jika harus disalahkan, kupikir itu karena Jia yang sudah memprovokasiku terlebih dahulu untuk melakukannya. Terlebih lagi, suasana kamar yang cukup remang membuatku semakin ingin memeluk tubuh bocah itu erat. Detik itu juga, kuraih leher Jia perlahan, membuatnya tertegun saat mulut kami saling menempel satu sama lain. Yah, hanya menempel saja. Tutup matamu jika ingin merasa lebih nikmat. Aku janji tidak akan melebihi batas. Bisikku pelan yang membuat Jia memejamkan matanya. Saat itulah, aku merasa diberikan persetujuan olehnya. Mungkin hanya malam ini saja kesempatan kami. Kuharap, aku bisa membuat bocah itu tak akan dengan mudah melupakan momen ini. Momen di mana aku dan dia kehilangan ciuman pertama kami masing-masing. Oh, Om Ferdi, pelan-pelan Jia nggak bisa napas. Katanya lirih dengan suara yang parau. Aku sendiri tak begitu menghiraukan. Dan kini beralih untuk meninggalkan jejak-jejak basah di atas permukaan lehernya. Oh, Om, katanya putus-putus. Kupikir aku harus segera menghentikannya. Aku takut kebablasan. Udah kan, sekarang kamu tahu rasanya ciuman itu kayak apa. Tapi, jangan pernah minta hal begini ke cowok lain, ngerti? Kulihat Jia yang masih terengah-engah mengangguk pelan. Sorot matanya masih begitu dipenuhi kabut nafsu, dan wajahnya sudah dipenuhi keringat. Tapi aku harus berusaha mati-matian untuk mencegah setan yang hampir tergoda dengan raut wajah Jia saat ini. Malamnya aku benar-benar tak bisa tidur. Walaupun sudah bolak-balik miring ke kanan kiri untuk mencari posisi yang nyaman. Tapi tetap saja, kedua netraku ini enggan terpejam. Kuhela napasku sejenak sembari mengubah posisiku yang tadinya tiduran. Menjadi terduduk di sisi kasur. Sialan aku masih memikirkan hal tadi. Sekelebat memori panas itu belum juga hilang dari pikiran dan terus menghantuiku. Aku bahkan merasa seperti seorang pacar yang gagal mendapat jatah daripada seorang suami. Galau banget, serius. Kuacak puncak kepalaku sendiri untuk melampiaskan kekesalan. Alih-alih kembali tidur, aku akhirnya memutuskan untuk mengambil air wudhu. Supaya merasa lebih tenang. Setelahnya, barulah aku berniat mencari angin segar di luar. Suasana malam yang begitu hening dan rembulan yang kali ini tertutup awan. Lagi-lagi menemani kesendirianku. Bedanya, saat ini aku tak membutuhkan kopi dan rokok seperti tempo hari yang lalu. Fer, kok kamu belum tidur? Tanya Papi. Yang entah sejak kapan sudah muncul di belakang tubuhku, meskipun beliau belum ada setengah abad.
Tapi papi suka sekali memakai sarung yang dikalungkan ke pundak. Mirip bapak-bapak yang mau pergi ngeronda. Cuma, kurang kentongan sama senter aja di tangan. Iya nih, kayaknya Ferdi mau gadang aja. Muka papi yang tadinya biasa saja, langsung berubah. Alisnya mengernyit sebelah, dan beliau tiba-tiba berdiri dekat dengan tubuhku. Yang memang sedari tadi senderan di teralis balkon. Gara-gara Jia, yah, buat masalah apa lagi, dia? Celetuknya spontan yang kontan membuatku tegang. Masa iya, aku mau bilang kalau aku pengen nganu gara-gara ekspresi Jia tadi. Malu banget sih kalau jujur, paling papi nanti kaget dan ngetawain aku yang payah. Karena belum juga ngelakuin malam pertama sampai detik ini. Urusan kantor sebenarnya, pap. Elesku cepat. Kulihat papi malah semakin menatapku penuh kecurigaan. Itu terlihat dari sorot matanya yang semakin lama semakin menyipit tajam. Yang bener kamu, terus kenapa bibir kamu bisa jedor gitu? Perasaan di rumah papi gak ada tuh sarang tawon. Masa sih, perasaan kami gak sepanas kayak di film-film biru tadi? Kamu gadang bukan karena something, kan, Fer? Tanyanya dengan alis yang naik turun. Tanpa sadar, aku gelagapan. Kupikir, papi itu cuek. Ternyata 11-12 sama Dedi. Pantesan aja waktu ijab kabul sefrekuensi. Something in your eyes, tell me who I am gitu kah, pap? Jawabku kemudian bercanda, yang kontan membuat papi langsung melotot saking kagetnya. Itu bukannya os drama Korea, ya? Tanya papi, girang. Aku sih, cuma nganggukin kepala aja cepat. Lagian, aku tahu lagu itu gara-gara Momi dulu sering streaming drama. Dan tiap hari pasti muter tuh lagu dari pagi ke petang. Sampai nggak sengaja, aku ikutan hafal. Walaupun bagian awalnya doang. Asyik, ada temen buat nonton drakor. Aku kaget banget loh. Udah gitu ini cowok kekar sekelas papi. Wah, jangan yang ngeracuni Jia jadi K-popper garis keras, papahnya sendiri. Papi suka nonton drama, kulihat papi mengangguk penuh semangat. Iya, tapi diam di belakang mama. Soalnya, papi pengen kelihatan cool di depan dia walaupun aslinya punya hati semelau Hello Kitty hihihi. Sungguh, rahasia yang sangat-sangat membagongkan. Kalau kamu mau ikutan juga, kapan-kapan kita bisa mabar kok, Fer. Aku, nonton drama Korea, apa kata dunia, maaf deh, Pi. Kayaknya aku gak bisa. Tentunya itu cuma kata hatiku saja. Karena kenyataannya, aku cuma balas kata-kata papi dengan senyuman tipis. Yah, next time, soalnya nggak baik, menolak ajakan orang tua, apalagi ini mertuaku sendiri. Gawat kalau belum apa-apa aku udah dikasih red flag duluan jadi mantu. Bisa dicoret namaku dari kek nanti. Karena malam makin larut, dan angin yang berhembus juga terasa menusuk tulang. Aku dan papi akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Namun, belum ada beberapa langkah berjalan, tiba-tiba saja listriknya padam. Papi yang mengetahui hal itu, sempat mengomel. Abis, kata beliau baru beberapa hari yang lalu membayar tagihan listrik. Tapi kan, mati listrik juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti konsleting atau cuaca yang buruk dan menyebabkan pohon tumbang lalu menimpa tiang listriknya. Jadi saat beliau mengoceh, aku hanya diam saja, mendengarkan keluh kesahnya. Barulah setelah papi selesai aku buru-buru menghampiri Jia. Seingatku, bocah setan itu ada di kamar kesayangannya,
sebelum ku tinggal pergi tadi. Sebenarnya, aku tak tega bersikap begitu. Karena tak bertanggung jawab sekali dan bukan sikap seorang pria gentle. Hanya saja aku takut kebablasan. Terlebih lagi aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menjaga bocah itu sampai berhasil. Dan mengejar cita-citanya setinggi langit. Akan tetapi, saat kakiku sampai di depan pintu bercat krem itu, aku tak mendapati Jia di sana. Alih-alih melihat si bocah setan itu, aku malah terkejut bukan main saat melihat satu sosok berpakaian putih panjang yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Astagfirullah, pocong! Teriakku kaget. Si pocong yang kuteriaki malah berjalan mendekat ikutan berteriak juga. Mana pocongnya? Mana? Merasa suaranya mirip dengan Jia. Akhirnya, ku beranikan diri untuk mendekati sosok berkain putih itu dan menyibat penutup kepalanya. Jia, ngapain kamu malam-malam pakai ginian? Jangan bilang kamu sengaja mau buat jantung aku copot. Tuduhku karena kesal padanya. Kulihat wajah Jia yang semula panik, kini berubah kesal. Kurang kerjaan banget. Orang Jia abis sholat tahajud. Tumben. Mata Jia melotot. Gini Jia juga sering sholat tengah malam tahu. Emangnya Om Ferdi, yang malah asik ngebos sampai subuh. Ngorok sama ngigau pula, kayak babi. Filter, mana filter? Aku butuh segera untuk menyaring kata-kata yang keluar dari mulut si bocah rese ini. Enak saja, masa aku yang ganteng dan soleh begini dibilang mirip babi? Mulut kamu emang gak bisa ngomong hal baik tentang aku, ya? Awas loh, nanti pahalamu pindah ke aku gara-gara sering ngatain suami sendiri. Emang ngaruh, ya? Tanya Jia cepat dengan muka yang kembali panik. Aku yang sedang memegang senter dari flash kamera menahan tawa diam-diam. Emang paling lucu, kalau buat Jia ketakutan begitu. Kalau nggak percaya, tanya aja sono ke Mbak Google. Ya udah deh, Jia minta maaf. Jia berucap seraya menarik-narik ujung kaos bajuku tiba-tiba. Jangan ditarik-tarik begitu nanti molor. Tinggal jawab aja sih. Balas si bocah rese itu kembali ngegas. Tersenyum tipis, aku segera mendekati wajahnya. Kemudian berbisik lirih di telinga Jia. Cium dulu, nanti aku maafin. Anjir, modus banget lo, Om. Teriaknya sambil meninju perutku. Aku yang jatuh dan meringis karena menahan rasa sakit, diam-diam menyunggingkan senyum tipis di bibir. Saat melihat sosok Jia yang sudah ngacir lebih dulu untuk melarikan diri dengan muka merah padamnya. Bisanya sok nolak, padahal nekode buat dikejar. Hadeh, Jia. Tak terasa seminggu sudah berlalu semenjak aku dan Jia menginap di rumah Mamah Vivi. Kini kami disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Apalagi, Jia yang sebentar lagi akan mulai ujian kelulusan. Hal itu membuat kami jarang bertegur sapa satu sama lain. Sebenarnya, bisa saja kami ngobrol. Lagi pula, kami juga masih tinggal di rumah Momi sebelum pindah ke penthouse bulan depan. Namun tetap saja, tidak bisa. Jika biasanya pagi aku akan pergi dulu mengantar Jia ke sekolah. Kini tugas itu digantikan oleh Momi. Lalu, saat malamnya, tepat saat aku baru saja pulang kerja. Sosok tertidur pulas bocah rese itu yang kutemui. Jadi kapan lagi kita punya waktu berdua, walaupun cuma adu bacot kayak dulu? Dibilang rindu, lumayan. Terus kalau ditanya kehilangan,
Yah, jawabannya emang iya. Rasanya hidupku yang abu-abu makin monoton aja tanpa keusilan bocah setan itu. Jia yang biasanya nguji kesabaranku, kini fokus belajar dan baca buku. Beda banget sama bocah setan yang biasanya suka ngeluh kecapean dan manja. Kamu lembur lagi, Fer? Tanya Momi saat melihatku masuk ke rumah dengan wajah lesu. Selain karena lelah, aku juga kekurangan waktu tidur akhir-akhir ini. Asupan bahagiaku juga lagi bertapa sampai hari H kelulusan. Aish, nasib-nasib punya bini masih sekolah. Iya, Mom. Aku menjawab seadanya, seraya menaiki tangga untuk naik ke lantai 2. Namun, saat sampai di tengah-tengah jalan, langkahku terhenti. Jia udah tidur belum, Mom? Tanyaku lirih, hampir seperti bisikan. Untung saja, kuping Momi punya kepekaan tingkat tinggi. Jadi, dia masih bisa mendengarkan ucapanku barusan. Enggak tahu, cuma tadi Jia minta dibuatin segelas susu coklat. Emangnya kenapa, Fer? Kamu kangen? Celetuk Momi seolah tahu isi kepalaku saat ini. Berdeham pelan untuk menghilangkan rasa malu saat kepergok. Aku buru-buru menjawab. Enggak, cuma nanya aja. Kulihat Momi hanya beroh ria saja sebagai jawaban. Kemudian, terlihat sibuk kembali menonton Akata televisi, lapor Pak. Saat kakiku sampai di anak tangga terakhir. Aku berharap bisa menjumpai sosok bocah rese itu sebelum tidur. Alasannya karena besok, pagi sekali aku ada penerbangan menuju luar negeri. Untuk mendiskusikan kerjasama yang terjalin waktu itu. Dan aku belum berbicara pada siapapun tentang ini. Termasuk Momi sama Dedi. Aku punya kebiasaan buruk, yakni memberitahu saat sudah berada di dalam sebuah transportasi umum. Dan akan berangkat beberapa menit lagi. Alasannya karena aku tak mau mendapat teguran atau larangan dari mereka semua. Jadi, aku memilih cara yang cukup kekanakan ini, supaya langsung mendapatkan persetujuan. Pintu kamarku buka pelan, hingga terdengar suara deritnya saja karena bergesekan dengan lantai. Selain itu, tak ada lagi yang terdengar. Sekalipun itu suara teriakan Jia yang meminta untuk tidak diganggu saat belajar. Benar-benar sunyi, senyap. Malahan, aku bisa mendengar suara tarikan napasku sendiri. Kenapa aku belum juga menemukan batang hidungnya? Kemana sih, bocah rese itu sebenarnya? Kembali aku melangkah masuk ke dalam kamar. Dan langsung mendapati Jia yang lagi tertidur dengan posisi yang sama. Sujud, sambil menopang dagunya sendiri. Sedari tadi ku cari, dia malah enak-enak mimpi di kamar. Hadeh, untuk saja aku orang yang gak suka marah-marah. Jadi, ku biarkan istri kecilku yang tengah tertidur lelap itu. Kebiasaan tidur kamu, emang gak pernah berubah, ya? Aku berujar seraya menyelimuti tubuh Jia yang terbalut piyama gambar kepala Doraemon. Bersambung.